Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam hormat untuk sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel Ahmad Sambar. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di malam Senin kali ini saya sedikit mau menyampaikan tentang tentang pemikiran Herakleitos yang lahir sekitar tahun 550 sebelum Masehi dan meninggalnya 480 sebelum Masehi. Herakleitos dilahirkan di daerah Efesos dari suatu keluarga yang tergolong aristokrat. Aristokrat itu biasanya kita di KBBI itu biasanya diartikan sebuah kasta sosial tertinggi. Artinya Herakleitos ini lahir di dalam keluarga yang mempunyai status sosial tinggi, yang mempunyai hak istimewa, terus mempunyai jabatan yang cukup istimewa dan cukup tinggi dan cukup disegani di daerah Efesos. Dan yang tidak kalah lagi, Herakleitos ini adalah seorang filsafat yang tanpa mengenal kompromi. Artinya apa yang dipikirkan Herakleitos itu salah ya salah, benar-benar. Maka dari itu Herakleitos ini salah satu seorang filsafat juga yang cenderung mengeluarkan kata-kata kasar, menghina kepada para filsafat atau para filsuf sebelumnya. Dan Herakleitos ini seorang filsafat yang tidak suka dengan cara seseorang yang menjunjung tinggi terhadap orang lain, dan atau tidak di sini ya. Herakleitos ini cenderung di saat orang lain memuja, menghormati, mengistimewakan, mengkultuskan orang yang ahli di bidang filsafat misalnya, maka Herakleitos itu berkebalikan. Dia justru menghina orang yang disanjung oleh masyarakat banyak. Seperti contoh yang pernah dihina oleh Herakleitos, seperti di dalam buku ini dicatat: Homeros, Archiloches, Hesiodos, Pythagoras, Xenophaios, Hekatoios dan lain-lain. Itu Herakleitos yang tidak suka dengan dengan orang yang terlalu dikultuskan, dipuja-puja, disanjung karena keahliannya. Herakleitos tidak setuju, bahkan mengeluarkan kata kotor dan bahkan tidak tanggung-tanggung menghina orang yang dihormati oleh orang banyak. Maka dari itu Herakleitos ini juga seorang ahli filsafat yang cenderung tidak menerima pemikiran filsafat sebelumnya, sebelum Herakleitos, seperti
Thales, Pythagoras, Anaximandros, Anaximenes, dan tokoh-tokoh filsafat sebelumnya yang lahir sebelum Herakleitos dilahirkan. Maka dari itu Herakleitos ini mempunyai pandangan tersendiri yang juga cukup terkenal, ialah Pantarai Kaiuden Mene, artinya segala sesuatu mengalir dan tidak ada yang tinggal tetap. Di sini yang dari dua buku ini yang sudah saya baca, pemikiran dari kata-kata tersebut ialah bahwa Herakleitos itu mempunyai pandangan bahwa alam semesta ini terus mengalir, tidak ada hentinya atau tidak tetap. Semuanya terus berubah dan terus berubah. Tidak ada yang tetap di dunia ini. Bila kita memahami suatu konsep konsep dari ajaran Islam, bahwa memang alam semesta ini terus ada perubahan. Contoh, dari hari, dari bulan, semuanya akan berubah. Ada perubahan. Terkadang ada yang tinggi, terkadang suatu saat dia jadi rendah, yang rendah jadi di atas. Jadi hidup di alam semesta atau hidup di dunia ini memang tidak bisa ditebak. Terkadang kita sukses dan terkadang juga kita apes. Ada di kasta sosial yang sangat rendah sekali. Namun Herakleitos ini mempunyai keyakinan bahwa alam semesta ini tidak ada yang diciptakan. Dan kalau kita memahami konsep dari ajaran Islam, yang mana alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, dan atau Allah yang esa, ya, bertolak belakang di pemikiran bahwa alam semesta ini tidak ada yang diciptakan menurut Herakleitos. Namun Herakleitos ini bisa dikatakan sedikit terpengaruh oleh ajaran Anaximandros, Anaximandros dari Miletos. Herakleitos ini mempunyai pandangan bahwa sumber dari prinsip utama, anasir utama dari alam semesta ini, yang mana alam semesta ini terus mengalir dan berubah. Dia mengatakan bahwa sumber utama di alam semesta ini ialah api. Api itu membakar, merusak dari yang kalau ibaratkan contoh dari kayu yang terbakar akan menjadi debu. Dari situ ada sebuah perubahan. Menurut Herakleitos itu, maka dari itu api adalah sumber utama di alam semesta ini karena perubahan-perubahan tersebut. Dan ada sebuah perumpamaan dari Herakleitos ini, ialah seseorang tidak akan terjun di air yang sama atau turun kedua kali di sungai yang sama, karena menurut Herakleitos itu air yang mengalir di saat kita terjun di situ, walaupun kita terjun 2 kali, 3 kali, 4 kali dan airnya itu warnanya sama, namun menurut Herakleitos itu hanya warnanya yang sama, tapi air itu sudah berganti karena ada air itu mengalir.
Maka dari itu Herakleitos itu mempunyai perumpamaan bahwa seseorang itu tidak akan bisa terjun atau tidak mungkin terjun ke air yang sama, karena memang air itu sudah berubah dari yang dari air yang pertama dan yang kedua itu sudah berubah, walaupun warnanya itu sama. Itu menurut Herakleitos. Tetapi semua proses perubahan di atas hanya dapat berlangsung teratur berkat daya logos. Logos ini apa ya? Logos itu yang saya baca di pengertian di internet itu, logos itu sebuah pemikiran, sebuah akal atau logika. Namun di dunia kekristenan yang saya baca di internet itu, bahwa logos itu status yang disandangkan kepada Yesus yang diyakini oleh mereka. Oke. Dari sini bahwa Herakleitos itu bisa kita sedikit memahami bahwa Herakleitos ini mempunyai pemahaman tersendiri mengenai filsafat dan mengenai alam semesta, sehingga Herakleitos ini juga dijuluki orang yang pertama sebagai pemikir dialektis. Dialektis ini sebuah pemikiran yang mencari kebenaran dari dua ide, dari dua ide yang bertentangan. Jadi dialektis ini sebuah teori pemikiran mencari kebenaran, untuk mencari sebuah kebenaran dari dua ide yang bertentangan. Jadi dua ide itu bertentangan, dari pertentangan itu dicarilah sebuah kebenaran. Itulah Herakleitos dalam mencari sebuah kebenaran dari alam semesta ini. Sehingga Herakleitos mengatakan api itu sebuah sumber utama, disebabkan dia bertentangan dengan yang disentuhnya. Yang awalnya kayu menjadi debu, atau bahan-bahan yang bisa dibakar itu menjadi debu. Dan juga Herakleitos ini juga bertentangan dengan Parmenides. Parmenides itu Parmenides itu mempunyai konsep pemikiran deduksi, yang mana deduksi itu bisa dipahami seperti teori yang diambil dari yang umum menjadi khusus, sedangkan induksi itu kebalikannya, dari yang khusus ke umum. Itu Herakleitos yang memang selalu tampil beda di dalam merumuskan sebuah masalah atau problem-problem yang ada di dunia ini. Sehingga Herakleitos itu juga menyatakan seperti ini. Kita harus mengenal siang sebelum datangnya malam.
dan mengenal malam sebelum datangnya siang. Artinya kita tidak bisa memahami malam jika tidak bisa memahami siang. Itu menurut Herakleitos. Dan ini juga saya baca di buku ini. Yang saya baca di buku ini ialah pandangan Herakleitos tentang keabadian. Di sini sebutkan keabadian adalah bermula dari pahamnya tentang ketiadaan yang abadi atau keabadian itu sendiri. Sebagaimana tiada yang tetap artinya tidak abadi, atau sebaliknya ketidaktetapan dan perubahan merupakan keabadian. Alam ini terus bergerak sebagai wujud yang abadi, dan karena geraknya tidak berhenti sehingga keabadian itu rasional adanya. Menurut Herakleitos itu keabadian itu rasional. Keabadian itu sebuah perubahan sebuah perubahan yang di alam semesta ini dikatakan itu disebut keabadian oleh Herakleitos tersendiri, yang mana tertulis di dalam buku yang saya baca ini. Namun Herakleitos ini orangnya sangat memegang sebuah pendirian yang sangat kokoh dan tidak bisa tergoyangkan oleh siapapun, sehingga bisa dikatakan Herakleitos ini salah satu filsuf yang betul-betul berbeda dengan filsuf yang lainnya. Artinya memang Herakleitos ini keras dalam memegang teguh dan bertanggung jawab apa yang sudah dijadikan sebuah analisa oleh Herakleitos itu, dan patut kita jadikan panutan dari sisi keteguhan itu. Namun di sisi lain kita harus juga mengkajinya supaya kita sebagai umat muslim juga harus mengambil mana yang positif dan mana yang negatif, mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Namun apabila sesuai, kita dan khususnya generasi muslim harus mengembangkan sebuah pemikiran-pemikiran dari para filsuf di Yunani, filsuf Islam dan filsuf yang lainnya, khususnya Herakleitos tersebut. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya pahami dan bisa saya sampaikan kepada sahabat semuanya. Bila ada kesalahan, bila ada kekeliruan, kekurangan, saya berharap masukan dan kritikannya di kolom komentar yang sudah tersedia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.